baik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, inilah keistimewaan umat akhir zaman, diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tugas nabi. Mengajak manusia taat kepada Allah, mengajak manusia taat kepada yang hak, kemudian membasmi kebatilan-kebatilan. Ya, inilah tugas umat akhir zaman. Mulianya umat akhir zaman ada dalam dakwah. Ketika umat akhir zaman ini tidak dakwah, maka umat akhir zaman akan tenggelam, akan rusak, akan jauh daripada nusratullah, jauh daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka lagi dan lagi kita ini meluangkan waktu 3 hari, 40 hari, 4 bulan, bahkan seumur hidup kita. Meluangkan waktu supaya kita ini ada perubahan. Iman kita ini sedikit demi sedikit ada perubahan. Dengan kita memperbanyak silaturahmi, memperbanyak kalam dakwah, memperbanyak taklim masail, taklim fadhail, tidak banyak muzakarah, maka insyaallah sedikit demi sedikit Allah rubah umat ini menjadi umat khair, umat yang mempunyai iman dan mempunyai amal sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kenapa para masyayikh tambah ke sini dahulu 4 bulan ini hanya seumur hidup? Ya, maka berjalan terus bertahun-tahun berjalan usaha dakwah ini, tertibnya berbeda lagi. 4 bulan seumur hidup, 4 bulan setiap tahun. Berbeda lagi sekarang ini 4, ternyata bukan 4 bulan setiap tahun, masih memberikan tertib kembali 6 bulan setiap tahun. Masya Allah. Semakin kesini semakin tinggi, masya Allah. Semakin tinggi takaja yang dibentangkan oleh para masyayikh kita. Untuk apa hadirin yang mulia? Ini supaya umat ini sibuk dalam perkara agama. Ketika umat ini sudah sibuk dalam perkara agama, maka dia akan diberikan kepahaman tentang agama, diberikan iman yang kuat, iman yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia meninggal dalam perkara mengamalkan agama. Mati dalam mengamalkan agama. Mati ketika silaturahmi, mati ketika itikaf di masjid, mati ketika berdakwah, mati ketika berzikir, mati ketika musyawarah harian, mati ketika musyawarah mingguan, bulanan, bahkan musyawarah dunia dalam perjalanan dakwah. Sehingga umat-umat akhir zaman ini meninggal dalam keadaan memikirkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diinginkan oleh para masyayikh, supaya kita ini sibuk dalam perkara agama, supaya kita meninggalkan dunia ini dalam mempunyai iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ki Hujan mengatakan amal agama ini sebentar saja. Jika kita meninggal besok, ya sudah selesai. Tidak lama mengamalkan agama ini. Ketika kita amalkan agama, kita sungguh-sungguh dalam perkara agama, besok meninggal sudah selesai. Insya Allah kita meninggal dalam husnul khatimah. Kita akan mendapatkan nikmat kubur, mendapatkan wangi-wangian surga dalam kubur, mendapatkan kabar-kabar gembira di alam kubur dengan surga yang luasnya lebih luas daripada dunia dan seisinya, lebih nikmat daripada dunia dan seisinya. Disediakan bidadari-bidadari untuk para suami-suami dunia ini, disediakan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa di alam surga. Ya, itu untuk orang-orang yang beriman, yang berani memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu. Maka insya Allah bulan depan kita niat lagi 3 hari lagi, 3 hari lagi, sungguh-sungguh lagi. Kemudian ketika kita pulang ke rumah, kita bawa usul-usul dakwah. Ketika usul-usul dakwah, ketika keluar perbanyak dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikir, ibadah, khidmat. Maka ketika kita pulang ke rumah dibalik, perbanyak khidmat, perbanyak zikir, perbanyak taklim, perbanyak dakwah. Khidmat dulu kita kedepankan, khidmat kepada istri kita yang punya istri, khidmat kepada anak kita, khidmat kepada ibu kita, khidmat kepada orang tua kita, kepada tetangga,
kepada orang-orang kampung, sehingga orang-orang kampung mengatakan, Masya Allah, orang yang sudah keluar fisabilillah, akhlaknya bagus-bagus, ya. Perkataannya bagus-bagus, mereka mau ikut gotong royong, ya, sehingga mereka akan terkesan, wah, ternyata orang yang sudah keluar 3 hari, 40 hari jadi bagus, akhlaknya bagus, muamalahnya bagus, muasyarahnya bagus, apalagi ibadahnya luar biasa, sehingga orang-orang akan terkesan, wah, saya juga mau ikutlah nanti 3 hari sama Mang Maman. Masya Allah, Mang Maman jadi soleh sekarang, alhamdulillah, tambah ganteng lagi. Masya Allah, ya, gitu. Inilah yang dikedepankan ketika kita ada di rumah, ketika di makom. Yang pertama apa? Khidmat. Ya, setelah kita banyak khidmat, kita banyak ibadah. Setelah kita banyak ibadah, kita banyak taklim. Setelah taklim baru kita dakwah. Nabi Muhammad SAW dakwahnya dengan akhlak dan ikram. Dakwah kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ya, dengan akhlak dan ikram, sehingga Bilal radhiyallahu anhu terkesan masuk Islam. Maka hadirin yang Allah SWT, di makomi kita ini kita jaga amal-amal makomi, amal harian, amal mingguan, amal bulanan, dan amal tahunan. Apa amal harian? Diadakan musyawarah harian di masjid-masjid kita dan di rumah-rumah kita. Diadakan taklim harian di masjid-masjid kita dan di rumah-rumah kita. Kemudian diadakan 2,5 jam atau UMM. Ini diadakan program harian. Silaturahmi harian digalakkan. Program mingguannya apa? Jaulah 1, jaulah 2, musyawarah halaqah, dan malam markas. Ini kita kalau bisa disempurnakan amal mingguannya. Jaulah 1, jaulah 2, musyawarah halaqah, dan malam markas. Ya. Kemudian amal bulanan apa? Amal bulanan itu kita keluar 3 hari setiap bulan. Ya, 3 hari setiap bulan kita luangkan, istiqomahkan. Ya. Minggu ketiga, minggu keempat, minggu keempat, minggu 1, minggu kedua. Ya. Dan kita pastikan minggu itu saja. Ya. Apa amal tahunan? Kita keluar 40 hari minimal. Syukur-syukur bisa 40. Salah semuanya bersedia. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah beri kepahaman kepada kita, dan Allah mudahkan supaya bulan depan kita bisa meluangkan waktu. Kemudian syarat-syarat juga amal makomi ada 5. Ya, kemarin kita sudah mudzakarah bahwa syarat amal makomi ada 5. Yang pertama, kita punya mushola sendiri atau masjid sendiri. Bukan kita punya mushola, tapi kita punya mushola yang kita matok di situ. Yang kedua, kita punya rumah sendiri. Enggak ngontrak sana sini. Sebulan di sini, sebulan di sana, sebulan di sana lagi, itu namanya tepuku. Jadi punya tempat tinggal sendiri. Yang ketiga, kita punya pekerjaan sendiri. Jadi orang tidak fitnah kita. Wah, itu orang yang suka huru, yang suka keluar fisabilillah tuh enggak pernah kerja. Enggak. Ada yang petani, ada yang tukang cilok, ada yang pedagang, ada yang macam-macam. Ya. Sehingga orang sih itu tiap ininya dia berjualan. Ada kasatnya. Kemudian yang keempat, kita punya kendaraan sendiri, walaupun hanya sepeda. Untuk apa? Untuk takaja, untuk kemana, untuk musyawarah halaqah. Bawa sepeda. Syukur-syukur punya motor, syukur-syukur punya mobil. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, punya istri sendiri. Ini sempurnanya amal makomi, ya, punya istri. Kenapa? Karena istri adalah partner kita dalam dakwah, partner kita dalam ibadah setiap hari. Karena di masjid ada musyawarah, di rumah juga ada musyawarah. Dengan siapa? Dengan istri. Maka apabila 5 perkara ini kita sudah punya, kita sudah sempurnakan, maka insya Allah makomi kita akan bisa. Salah semuanya teman-teman. Kemudian kita saling memaafkan. Selama kita keluar 3 hari pasti banyak kesalahan, pasti banyak perkataan mungkin yang menyakitkan teman-teman kita. Kita saling memaafkan. Barang-barang yang kita gosok mungkin gak izin, saling diikhlas. Makanan dan minuman mungkin yang termakan, kita saling ikhlas. Insyaallah semuanya maafkan. Allahumma shalli ala sayyidina habibina Muhammad. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan
صادقا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا حلالا مباركا فيه. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.